Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal hadiratmu, sembah Tuhan Yesus, ya Yesusku. Dia ajaib, dia kami menyembahmu dengan penuh kerinduan. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami dapat menyembah-Mu Tuhan, dan semuanya bukan karena kuat dan gagah kami ya Yesus, semuanya karena urapannya daripada-Mu Tuhan, memenuhi kami semuanya Tuhan. Engkau pimpin setiap langkah hidup kami semuanya Tuhan. Engkau pimpin pemain musik Tuhan, Kak John, gitar, WL, singer, sound system, LCD dan sebagainya ya Yesus. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Dan Engkau juga urapi juga Tuhan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Supaya nama-Mu Tuhan ditinggikan Tuhan di atas seluruh bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan
terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita angkat satu pujian, satu yang kurindu. Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu meneruskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah Puji Tuhan, selamat sore pemuda remaja. Kembali kita jumpa bersama-sama dalam ibadah online pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saya akan memberikan tema Roh Kudus lebih besar dari dunia. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat bagian B. Demikian firman Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam aku, adalah lebih besar dari roh-roh kecil dalam dunia ini. Nah, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, maka firman Allah mengatakan bahwa roh Allah ada di dalam hidupmu dan ada di dalam hidupku. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Allah. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana? Apakah kita merasakan khasiat atau makna daripada kebesaran roh yang ada dalam hidup kita? Atau kita sebagai anak-anak Tuhan hanya merasa biasa-biasa saja, enggak ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat apa itu roh-roh yang dari dunia. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 mulai. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dimaksud dengan roh-roh dunia. Roh-roh dunia atau roh-roh kedagingan. Nah, dikatakan itu adalah roh-roh yang menjadi lawan kita, yang juga menjadi lawan daripada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, jadi di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus, ada juga roh-roh dunia yang juga menyerang kita, menguasai kita. Nah, kita akan melihatnya dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan kita sudah membaca bahwa roh-roh dunia, roh-roh kedagingan seperti iri, perpecahan, dan lain sebagainya yang sudah kita baca dalam Galatia pasal 5 tadi. Nah, itu siapa yang menggerakkannya dalam hidup kita? Yang menggerakkannya ini adalah roh-roh penguasa di udara. Jadi maksudnya begini remaja, bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Siapakah darah dan daging itu? Darah dan daging itu adalah manusia. Nah, tetapi peperangan kita yang sesungguhnya adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Ini adalah 4 tingkatan daripada kuasa kegelapan. Hari-hari ini 4 roh-roh yang jahat ini sedang memakai roh-roh kedagingan tadi. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam hidup kita. Apalagi sebagai anak-anak muda remaja. Nah, anak muda remaja yang dikatakan masih labil mentalnya. Nah, ini roh-roh ini mencoba menanamkan kebencian, menanamkan keirian, kedengkian. Nah, ini nanti lama-lama kalau kita selalu membuka hati kita untuk roh-roh dunia ini, maka akhirnya akan terciptalah benteng dalam pikiran kita. Roh-roh keegoisan, roh-roh yang tidak berkenan di depan Tuhan ini akan membentuk kubu pertahanan. Untuk apa? Untuk kita menolak roh yang lebih besar itu. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membiarkan roh-roh dunia ini selalu hidup lebih keras lagi dengan kita, maka Roh Kudus lama-lama akan menjadi semakin kecil, dan akhirnya Roh Kudus bisa keluar dari kehidupan kita. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita menjaga roh yang lebih besar itu, yaitu Roh Kudus itu tetap ada dalam hati kita. Kita akan melihat dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Remaja ini bercerita tentang pada suatu kali Yesus mengajak murid-muridnya mengadakan perjalanan naik perahu. Nah, sebenarnya ketika ide itu datang dari Yesus, harusnya Yesus yang memimpin perjalanan itu. Tetapi kalau kita baca keseluruhan dari ayat-ayat tadi, bahwa ternyata murid-murid merasa bahwa mereka itu lebih pintar dalam pelayaran, sehingga mereka mencuekin Yesus. Mereka membiarkan Yesus tidur. Nah, mereka belajar untuk
menjalankan perahu sendiri. Nah, tiba-tiba setelah di tengah-tengah datanglah angin dahsyat. Kemudian angin itu menimpa perahu tadi dan kemudian air pun masuk. Nah, kemudian mereka baru ketakutan. Nah, ketika mereka sudah berusaha dengan kekuatan sendiri, mereka kemudian sampai mentok. Akhirnya mereka baru teringat kepada Yesus. Kemudian mereka berkata, "Guru, Yesus, kenapa engkau membiarkan kami binasa?" Nah, ini remaja yang dikasih oleh Tuhan membayangkan kehidupan kita. Perahu kehidupan kita. Seringkali kita sudah tahu bahwa di dalam kita ada roh yang lebih besar yang akan memberikan kita kekuatan mengalahkan dunia. Tapi kita seringkali memakai kekuatan kita, kekuatan kepintaran kita, kegagahan kita sebagai orang muda, pengalaman-pengalaman kita untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan kita. Nah, karena itu seringkali kita gagal, seringkali kita kalah. Nah, itulah kekeliruan dari murid-murid, juga kekeliruan kita, yaitu seringkali kita membiarkan Yesus, Roh Kudus itu tidak beraktivitas. Kita membendung dengan apa? Dengan kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita tidak bersekutu. Harusnya ketika Yesus ada di dalam perahu, itu adalah kesempatan yang paling indah untuk murid-murid bercengkerama, berbicara, mengenal Yesus lebih dalam. Tetapi mereka tidak berbuat itu. Nah, akhirnya mereka tidak mengerti siapakah Yesus itu. Kita akan membaca dalam ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, mereka tidak mengenal. Mereka bilang, siapakah orang ini? Padahal itu adalah Yesus. Yesus ada dalam perahu. Tapi mereka tidak kenal Yesus. Demikian juga kita. Seringkali kita tidak mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan bahwa Yesus yang lebih besar itu berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan, remaja-remaja, orang percaya yang seringkali kalah dalam masalah, seringkali kalah dalam peperangan. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat seorang anak muda, dia yang menjadi contoh, ya, dia yang luar biasa. Nah, dikatakan kita akan melihat, ya, roh dalam kehidupan daripada seorang anak muda yang hidupnya menjadi satu teladan yang indah. Di dalam kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Nah, remaja ini berbicara tentang kehidupan daripada Yusuf. Nah, kita tahu siapa Yusuf. Yusuf itu hanya seorang remaja 17 tahun, remaja yang biasa, tidak ada apa-apanya. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan di hadapan Firaun, setelah melewati masa-masa sekian puluh tahun, akhirnya Yusuf diakui oleh Firaun. Ketika Firaun berkata, "Di manakah kita akan mendapatkan seorang pemuda yang penuh dengan Roh Allah?" Nah, dikatakan remaja bahwa Yusuf di negeri Mesir, dia menjadi budak, dia melewati banyak penderitaan, tapi di situ justru Yusuf dia membawa terang Allah.
dia menjadi berkat bagi Firaun, bahkan bagi keluarganya. Nah, ini rahasianya apa? Karena Yusuf penuh dengan Roh Allah. Apa artinya penuh dengan Roh Allah? Ya. Artinya Yusuf selalu melatih hidupnya, membiarkan roh yang di dalam hidupnya itu, Roh Allah itu selalu menguasai dirinya, menguasai kehidupannya. Yusuf belajar taat apa yang dikehendaki oleh Roh Allah itu, Roh kebenaran itu. Nah, itulah yang membuat Yusuf, Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang membuat Yusuf mengalahkan roh-roh dunia, yaitu roh kebencian dari saudara-saudaranya, roh iri hati dari saudara-saudaranya, roh percabulan dari istri Potifar, kemudian roh keegoisan dari juru minuman yang pernah berjanji akan mengeluarkan dia dari penjara. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, apa rahasia Yusuf penuh dengan Roh Allah? Yaitu dia membiarkan, dan dia selalu belajar taat apa yang dikehendaki oleh Roh Allah. Yusuf tidak mempergunakan kekuatannya. Yusuf tidak pernah mempergunakan kemampuannya sebagai tukang mimpi, tidak. Sebagai penafsirkan tukang mimpi. Tapi Yusuf, dia mengadakan roh yang di dalam dia adalah roh yang lebih besar dari roh-roh dunia ini. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak muda remaja? Apakah kita menyadari bahwa roh yang di dalam kita adalah lebih besar dari roh dunia? Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita kalah dengan iri, dengan dengki, dengan dendam, dengan perpecahan, pertikaian, pertengkaran. Karena apa? Karena kita masih membuka hati kita, membiarkan roh-roh kedagingan, roh-roh dunia itu lebih berkuasa. Tetapi sore hari ini, mari remaja, firman Tuhan katakan bahwa roh yang di dalam kamu, roh yang di dalam aku adalah lebih besar. Kita meminta Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Kita membiarkan Roh Kudus itu beraktivitas, bekerja terus dalam kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan pemuda remaja yang akan hidup dalam kemenangan. Mungkin kita mengalami orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, yang iri, dendam, hendak menjatuhkan kita. Tapi Roh Allah itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk memaafkan mereka, mengampuni mereka, dan kita akan melihat bahwa satu kali kelak Tuhan sendiri yang akan mengadakan pembelaan dalam kehidupan kita. Amin remaja. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-14. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke Roma pasal 14 ayat Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin remaja. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya dipimpin bahwa Roh Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dipimpin itu artinya Roh Allah, Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Nah, bila Roh Allah menguasai kita, kita akan dapat mengalahkan roh-roh kedagingan, roh-roh dunia yang akan membuat remaja pemuda yang menyakiti hati Tuhan, remaja pemuda yang kalah. Tapi Roh Allah itu dalam hidup kita, Dia memimpin hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah yang mengalahkan dunia ini. Amin remaja. Sejak kita jadi anak-anak Tuhan, maka DNA yang mengalir dalam kehidupan kita bukannya DNA dari orang tua kita secara jasmani, tapi DNA dari darah Yesus sendiri, DNA Roh Kudus. Karena biarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, biarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, memimpin kita, menolong kita, memberikan kita hikmat, sehingga kita menjadi orang-orang muda remaja yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin remaja. Mari kita akan belajar hari-hari ini, kita membiarkan hidup kita mencari persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui doa, ujian, penyembahan, pembacaan firman Allah, melalui ketaatan kita, kemudian melalui apalagi melalui hal-hal
kehidupan kita yang peka akan pimpinan Roh Allah, dan saya percaya kita akan menjadi pemuda remaja yang menjadi berkat di dalam keluarga, di sekolah, di tempat bekerja, di masyarakat, amat terlebih dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tetapi dialah Roh Kudus, Roh yang lebih besar yang ada dalam kehidupan kami, yang akan merangkak lebih jauh dalam setiap pribadi kami yang mendengarkannya. Baik kami yang menaburkannya Tuhan, supaya belajar bersama-sama hari-hari ini Tuhan. Dan akan belajar Tuhan membiarkan Roh Allah selalu menguasai kehidupan kami, bahkan memimpin kehidupan kami. Dan kami akan melihat bahwa Roh Kudus ini akan mampukan kami untuk kami mengalahkan segala tipu daya iblis. Entah itu roh kebencian, roh perpecahan, roh pertikaian, roh-roh kemalasan dan lain sebagainya. Tapi dengan Roh Allah yang dalam kehidupan kami akan melihat Tuhan kemuliaan-Mu menyertai dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap remaja pemuda yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, supaya firman itu boleh menjadi bagian hidup kami kekal selama-lamanya, yang akan membentuk kami menjadi pemuda remaja yang memuliakan Engkau, pemuda remaja yang benar-benar hidup dipenuhi dengan Roh Allah yang memimpin kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.